pelajaran matematika, Sensei. Jadi dari 6 kelompok, hanya 2 kelompok yang sedikit tidak aktif berdiskusi. Jadi yang 4 kelompok itu mereka sudah banyak yang buka video, juga buka suara, buka mikrofon. Jadi saya sangat senang sekali. Selain itu juga mereka tampilkan share screen, ada yang mencoret di sana, ada juga yang sambil menjelaskan karena susah menuliskannya di whiteboard, pakai mouse susah tulisnya. Jadi akhirnya mereka berbicara banyak sekali sampai ramai sekali. Jadi dan mereka tidak terasa kalau diskusinya lebih dari 25 menit gitu. Padahal saya memberikan 25 menit tapi ternyata mereka nggak terasa kalau sudah ini. Tapi 2 kelompok itu yang masih jadi PR saya. Jadi yang kelompok 2 itu mereka itu masih chat dan sangat jarang berbicara. Seperti itu. Jadi hanya di awal saja. Setelah itu mereka fokus sendiri-sendiri. Karena ada beberapa tidak respon. Ada Dayu, Kanya, Andika. Ya, Andika. Yang Iya. pakaian kelompoknya sama ya, sama dengan yang sesi pagi. Oh, enggak, beda. Beda. Ini saya coba acak karena saya acak-acak gitu, Sensei. Jadi yang kemarin kan juga matematika, itu beda sama yang sekarang juga beda gitu. Saya ini uji coba sih, karena kan kemarin-kemarin kalau morning session itu kan sesuai kelompok terus. Nah ini saya uji coba gitu. Ternyata sebagian besar sih, 4 kelompok itu kok bisa sangat aktif, tapi yang 2 memang belum. Kayak gitu. Jadi tadi sudah saya catat siapa saja yang di dalam 2 kelompok itu berarti itu kan yang butuh bantuan seperti itu. Gimana ya Ibu Ima refleksi? Terus yang alasannya, perubahan anak dari mana ya? Ya, kalau menurut saya karena kemarin mereka sudah sedikit lebih mulai kenal temannya kan. Kayak Mas, kan di kelas saya ini ada 5 anak yang dulunya tidak pernah sekelas. Nah, sebenarnya 5 anak ini potensi berbicaranya bagus, tetapi karena masih belum kenal teman-temannya, akhirnya mereka merasa belum aman di situ. Tetapi karena kemarin kan sudah mulai banyak kenal temannya, sudah mulai kenal gurunya, jadi akhirnya kenal saya maksudnya. Ritme mengajar saya mereka sudah mulai tahu kan, Bu Ima maunya kemana itu kan sudah mulai tahu. Jadi akhirnya mereka sudah mulai membuka diri, merasa aman di kelas sehingga akhirnya dia mulai bisa membuka diri untuk membuka video gitu. Mau coba tantang yang akuarium itu? Oh, siapa bisa? Mungkin. Najma, Ara, dia mereka berdua kan selalu menyapa saya setiap kali baru join Zoom itu kan langsung menyapa. Ya. Ibu Ima tolong jelaskan kepada teman-teman apa itu akuarium. Oh iya, jadi akuarium kan kemarin itu anak-anak kan diminta untuk berbicara berpasangan, tapi kemarin baru mengenalkan jurus bertanya. Nah, kali ini karena kan kemarin kan di breakout room masing-masing, jadi nggak bisa mengamati teman-teman yang lainnya. Nah, ini mau nantang anak-anak untuk project akuarium. Akuarium itu maksudnya jadi ada 2 anak berpasangan berbicara, tapi yang lainnya menyimak seperti itu. Ibu Ima sudah bicara sama mereka merencanakan? Belum. Masih baru dapat ide barusan sih. Kayaknya bisa ya. Sepertinya bisa. Tentang apa maunya rencana? Tentang apa? Belum terpikir. Kontennya tentang progress challenge 100 atau Oh iya boleh. Oh tapi kalau challenge 100 Mbak Najma sama Mbak Ara, Mbak Najma. Boleh. Itu sebenarnya nggak apa-apa kan, kelompoknya berbeda juga. Kelompok kamu bagaimana, kelompok saya begini. Apakah ada rahasia itu juga? 2 orang saja atau mau coba tambah? Mau coba 4 gimana? Oh boleh. Gimana tapi, yang saya pengennya Mbak Zaza. Ini
Mbak Zaza itu peningkatannya luar biasa, Sensei. Jadi sekarang dia semakin ini loh, berani sekali loh berbicara, jelasin ke teman-temannya itu luar biasa. Tadi itu saya lihat dia jelasin tentang pecahan itu dari awal sampai akhir dengan suara yang lantang, percaya diri sekali gitu. Respon bagaimana setelah mereka coba bayangkan setelah mereka observasi yang mereka bicarakan berempat. Terus gimana? Iya. Lima berharap bagaimana? Terus yang untuk itu ada ide untuk kegiatan sesuatu. Harusnya mereka ada challenge lagi ya, selain challenge 100 ya. Terus mereka pikirkan strateginya gitu. Ya, maksudnya jurnal refleksi sudah mulai, kan? Jurnal refleksi sudah mulai. Itu guys, menulis yang kesan bagaimana, terus yang apa ya, sebelumnya tapi jelaskan ya, apakah bisa sulap sesuatu jurusnya dari mereka. Gimana maksudnya? Maksudnya sebelumnya yang bukan apa ya, introduksi, Ibu Ima tolong jelaskan tentang akuarium juga, terus yang tujuan akuarium, terus yang setelah itu lakukan apa misalnya ya, misalnya seandainya saya silakan mengamati mereka, terus yang hasilnya banyak ya mereka. Jadi supaya kalian bisa menantang lebih tinggi ya, tolong mengamati mereka, terus yang surat jurus mereka ketika mereka bicara atau berdiskusi. Terus yang silakan mencantumkan di jurnal refleksi supaya kalian juga bisa refleksi. Paham sih, tapi gambarannya masih abstrak, masih. Lima tolong masak dulu, terus yang coba ya. Ini juga tantangan guru yang bagaimana supaya mereka lebih lebih dapat kesempatan baik. Iya, baik. Teman-teman lain bagaimana yang tentang tantangan Ibu Ima? Apakah jelas atau ada pertanyaan silakan. Terus yang apa yang dapat itu juga boleh kalau ada sesuatu. Ibu Ima juga silakan bicara. Saya bingung bicara apa. Tadi kemarin juga saya tadi karena kan kemarin itu beberapa masih tidak mau open kan. Terus habis itu ada beberapa kelompok kan saya kasih tantangan dalam waktu 15 menit selesaikan soal gitu kan. Silahkan pikirkan strateginya gimana. Terus habis itu ke breakout room, rencana dulu, terus habis itu eksekusi gitu. Maksudnya itu mereka lakukan, habis rencana, habis itu mereka lakukan. Dan ada sekitar 3-4 kelompok itu yang tidak selesai. Karena aku tanya nggak ada yang jawab. Nah, itu akhirnya mereka kayak refleksi gitu loh, Sensei. Maksudnya tuh, oh ternyata memang kalau kita nggak membuka mikrofon itu ini ya, merugikan teman kayak gitu. Jadi hari ini lebih bagus. Cuman sayangnya kemarin itu saya nggak minta mereka nulis jurnal refleksi. Jadi akhirnya nggak bisa nyampe akhirnya. Ibu Ima, setiap kali harus. Itu jangan lupa jurnal refleksi. Iya, lupa. Maaf ya. Nantilah. Aduh, padahal momennya bagus sekali. Terus yang sebenarnya walaupun online, saya kira pentingnya berikan kesempatan. Maksudnya yang kuantitasnya ya, sebelum kualitas. Jadi yang kalau mereka sudah dapat kenyamanan, sebisanya mungkin kita berikan kesempatan menantang dengan siapapun berbicara begitu ya. Bu Eli kan kemarin ikut kelasku. Oh iya. Gimana? Kalau Apa dia lagi nyetir ya? sorry, baru apa parkir, bentar. Oke. Sorry, sibuk ya. Udah. Kemarin kan ikut kelasnya Bu Imam. Terus aku sempat masuk yang
yang Mbak siapa ya namanya, aku lupa, 2 anak. Tapi aku nggak tahu itu mereka udah habis ngomong, mungkin aku masuknya telat, mereka habis ngomong atau mereka nggak ngomong sama sekali. Siapa? Aku bingung. Aku lupa. Vira sama Bariro. Iya, Be, ya. Iya, Mbak Vira kayaknya. Ya, itu PR terbesar yang paling besar dari kelas saya. Ya. Iya, maaf Bu Ima, aku kemarin kan sebenarnya kan maunya kan ini apa diem kan, kayak observer biasanya. Terus karena aku penasaran, kok nggak ada suara sama sekali gitu. Terus mikrofonku kan nyalakan, silahkan Mbak Vira, gitu. Mbak sama Mbak satunya aku lupa. Jadi Ya, tapi sampai ending, terus Rio Sensei bentar lagi waktunya habis ya, gitu. Tetap nggak ada suara. Tapi aku nggak ngerti apakah aku itu masuknya telat atau emang nggak ada percakapan gitu. Nemunya kayak gitu. Nggak ada. Itu Mbak Bariro itu WA saya. Oh ya Allah. Langsung japri saya. Ibu Ima, Vira nggak mau ngomong. Bilang gitu. Oh ya Allah, kesian. Jadi, saya kan enggak, aku malah jadi mikir Bu Ima. Aku malah jadi mikir karena anak-anakku itu kan banyak yang diem, yang perempuan kan. Misalkan dikasih kegiatan kayak gitu, apa bisa jalan apa enggak ya? Terus solusinya kayak gimana gitu? Aku juga jadi ikutan malah mikir gitu. Iya. Tapi menarik sama sih. Kok Bu Eli, sama. Awalnya juga saya nggak percaya, kayak loh kok jadi kayak gini kelasku akhirnya loh, kayak gitu loh Bu Eli. Jadi kayak ya perlahan sih, harus sabar sama, maksudnya tuh nggak boleh buru-buru banget lah, pokoknya intinya itu. Jadi pelan-pelan saja, bener-bener harus pelan-pelan. Jadi Mbak Vira ini sudah mulai bales WA saya. Jadi dari awal tahun sampai kemarin baru bales kemarin. Oh, berarti aku kemarin spesial ya. Iya. Tapi setiap kali ada progres kan? Sedikit demi sedikit progres. Terus saya kira yang salah satu rahasia adalah ya ini dong, sharing challenge 100. Ibu Ima buat kan, yang anak kirim, terus yang mereka bisa sharing. Mereka pasti senang sekali. Kemarin Seno ya, dia bicara kan? Iya, Mas Seno. Jadi akhirnya lebih banyak bicara. Mas Arsafin kemarin nggak bicara, tapi hari ini dia sangat banyak bicara di pelajaran matematika. Oh gitu. Ya memang yang langsung matematika agak sulit ya. Tetapi yang kalau rahasia cara terus kemarin saya ketika buat, ini artinya supaya mereka bisa membuat pengalaman virtual kan pertama yang sama. Jadi yang walaupun fotonya bukan saya, tetapi saya juga pernah pengalaman seperti begini. Ini juga bisa. Atau sudah dicantumkan kan di challenge 100. Jadi yang mereka bisa dikasih, besok saya mau coba seperti dia. Itu juga bisa. Iya. Kemarin juga ini Sensei ada orang tua itu kan WA saya tanya, Ibu Ima, tujuan challenge 100 itu sebenarnya untuk apa? Seperti itu. Karena ini Ara itu kok tadi bilang gini, Bun, aku tak ini ya, minta tolong fotoin aku lagi pegang sikat sama nyiram air lantai kamar mandi, bilang gitu. Terus ngapain? Ya buat dokumentasi aja kalau aku sudah bersihin kamar mandi. Lah, karena itu Bu Ima akhirnya, loh kok buat dokumentasi ya enggak boleh, sekalian bersihkan kamar mandinya, katanya mamanya gitu. Ya maksudnya... Menjelaskan gimana tujuan challenge 100? Ya, saya tujuannya bilang gini, kemarin saya agak lupa ya. Intinya gini, tujuannya itu membuat anak untuk lebih terbuka berpikirnya, saya gitu kan. Jadi mereka selain untuk mengusir kebosanan belajar di rumah daring, itu digunakan untuk mereka pikir strategi apapun untuk melakukan challenge itu, seperti itu. Jadi bisa bersosialisasi juga, jadi bisa melakukan banyak hal. Memang Mbak Ara sudah punya strategi seperti itu sudah bagus, tapi ya memang perlu diarahkan. Terima kasih karena Mama sudah membantu Mbak Ara untuk mengarahkan untuk lebih jujur, saya bilangkan gitu.
Jadi, Nah, oh begitu komunikasi ya Bu Ima gitu. komunikasi dalam keluarga juga muncul kan? Iya, iya. Dan akhirnya ibunya, oh begitu ya Bu Ima, oh baik. Berarti selanjutnya saya akan arahkan. Jadi intinya lebih mendampingi. Jadi nanti kalau misalkan dia melakukan strategi yang salah, saya akan coba bantu luruskan seperti itu. Akhirnya mamanya bilang seperti itu. Kalau Ibu Eli bagaimana ditanya yang tujuan challenge 100? Dijelaskan gimana? Nah, jadi tujuannya benar-benar mau bangun anak apa yang dia kerjakan ya sesuai dengan yang dia dokumentasikan begitu. Dan bukan hanya dokumentasi, karena saya juga ngelihat kayaknya beberapa yang tahun lalu itu mungkin saya nggak tahu ada yang hanya ini apa namanya kayak share gambar aja begitu. Iya, iya. Kalau saya sih ya kaget juga ada anak yang mikir pencitraan ya. Betul banget, betul banget. Ya, ini juga mungkin teman-teman saya juga sudah banyak. Mungkin karena pikirnya dalam bentuk laporan saja, jadi saya Iya, maksudnya itu. Tapi ini juga menarik sih, tapi kalau menurut saya challenge 100 itu berusaha membuat anak ada beberapa tugas yang saya rasa keluar dari zona nyamannya kan, seperti kalau saya misalnya makan sayur, aduh ini berani enggak, karena saya enggak suka sayur. Ya, jadi mencoba hal-hal yang baru, tidak takut mencoba hal-hal yang baru, menentang apa yang dia yakini sebelumnya. Oh sayur enggak enak, tapi bisa coba. Jadi menantang ketakutan-ketakutannya atau hal-hal yang nggak dia sukai juga. Jadi menurut saya ini juga poin yang bagus untuk anak-anak di usia sekarang kan. Oh ya, satu lagi Sensei. Ini keluar dari comfort zone-nya. Gimana? Itu ada beberapa anak itu kan yang nggak suka melakukan sukanya itu melakukan hal-hal yang struktural. Nah, kalau challenge 100 ini kan hal-hal yang di luar. Maksudnya gini, kayak Arsafin, kayak Mas Arsafin, kayak Mas Seno, itu kan sebenarnya anak-anak yang terstruktur. Jadi ketika melakukan awal-awal ikut challenge 100 ini, mereka itu kayak gini. Iya, maksudnya ini tugas apa sih? Nggak dinilai juga, ngapain sih? Kayak gitu loh. Jadi anak-anak yang sangat terstruktur dan sudah tertata hidupnya dengan baik di rumah, kayak gitu. Terima kasih. Teman-teman kalau antusias, challenge 100 saya baru share di chatting. Dari situ mungkin Bapak Ibu juga bisa dapat ya. Ini artinya saya buat challenge 100 supaya mereka lebih terbiasa inquiry learning ya. Jadi yang menjelajah. Itu esensinya semua ada di situ. Walaupun yang kecil sekali hal yang kecil, tapi yang latihan kan. Pertama, mereka yang setelah dapat keamanan, kenyamanan, mereka baru mulai mau ingin menantang. Terus yang mereka bisa pilih kan, ada 100 challenge. Dari situ pilih satu challenge dulu, terus yang menantang. Ketika itu harus mikir tempatnya bagaimana atau caranya bagaimana. Itu juga sendiri. Terus yang semuanya dihargai, seperti Ibu Ima lakukan. Ya, jadi yang sambil lakukan ini challenge 100, mungkin dapat kemampuannya tinggi sekali ya. Sudah ada perubahan juga kan? Iya. Bagaimana masih bisa lanjut yang challenge 100 atau hampir selesai kan? Hampir selesai. Anak-anak kemarin kan terakhir minggu depan, hari Selasa kan terakhir. Jadi ini ya. Tetap lanjut saja sebagai sendiri ya, tetapi yang sebagai gitu, proyek mungkin selesai. Terus yang Ibu Ima tolong tetap siap ya supaya bisa share. Berarti yang minggu depan tantangannya yang akuarium ya pertama. Iya. Oke, akuarium sebenarnya tantangannya besar sekali, apalagi Najima sama Zaza dan satu lagi siapa ya? Ara. Sebelumnya Ibu Ima tolong bantu. Pertama yang kayak wawancara, terus yang tolong jelaskan tujuan akuarium, terus yang maunya bagaimana ini juga.
Oke. Terus yang tolong siap kesempatan untuk orang lain supaya mereka bisa mencantumkan jurnal refleksi. Sebelumnya Ibu Ima introduksi bagaimana. Ini penting sekali ya. Aduh, ini berat. Iya, sangat berat sekali. Aduh. Datang lain bagaimana? Apakah ada idenya? Ada? Apa? Mas Adit, Mas Jovan? Maksudnya untuk ide kelasnya Bu Ima? Supaya relasinya lebih kuat, terus yang bisa menantang. Dan ada yang beberapa masih belum merasa ini kan, terasa comfort zone. Iya. Bagaimana tantangan berikutnya? Ya, kemarin saya waktu observasi itu kebetulan masuk breakout room-nya kelompok anak perempuan kan? Kelompok anak perempuan sendiri. Itu, mereka oke, tapi ini juga mereka nyalakan video, tapi mungkin karena kehadiran saya itu hanya bagian atas kepala mereka yang kelihatan. Tapi bicara. Bicara sekali dan tidak ada masalah, tapi ketika di main room langsung kelihatan kan yang anak cowoknya berbeda sekali. Melingsep kan? Ya. Jadi saya ingin tahu nanti kalau pas kelas lagi bisakah masukkan saya ke anak cowok, mau lihat seperti apa cara komunikasi mereka, keadaan mereka seperti apa. Iya, itu sudah saya biasakan. Mulai kemarin, hari ini. Oh saya iya, belajar dari Sensei. Ketika matematika. Iya, terima kasih. Teman-teman lain ada sesuatu yang sharing, yang kesulitan juga boleh. Atau yang kesan dari tantangan Ibu Ima juga boleh. Kalau ada ide, tolong share di sini. Apakah ada sesuatu? Selamat sore. Pak Jovan dulu. Oh ya, pas kalau begitu. Enggak, kalau saya sih, kalau saya nggak ada ide. Cuma semoga, mau bilang aja sih, semoga Bu Chandra bisa ajak teman-teman Jogja ya. Itu saja, terima kasih. Silakan Bu Chandra. Ya, terima kasih Bu Ima, Bu Eli, Pak Jo, dan Pak Adit. Dan ini saya mengajak Bu Endang, dosen UIN Jogja. Beliaunya ada sekarang di situ. Kita belum mengajak semua, tadi langsung dijawab sama Pak Jovan, kita langsung melihat. Dan ini malah membuat saya setengahnya iri, Pak Rio. Bagaimana dengan Jogja, Pak Rio? Kenapa hanya Malang? Bu Chandra iri ya. Iri sekali. Ada Jovan dong. Katanya Bu Chandra, Jogja ada Jovan kan? Jawabannya sih, Bu. Ya, terus ini saya yang mau tanya itu waktu ada challenge ataupun akuarium itu pembelajarannya daring ataukah luring ataukah kombinasi. Kemudian kalau saya membayangkan daring berarti itu pakai Zoom atau WA. Karena kalau tempat saya kan katakanlah SD marginal ya. Kalau untuk Zoom kan kurang, kita paling banter pakai WA. Terus bagaimana untuk pembelajaran Bu Eli ini? Kita juga tahu kan untuk KD saat ini tidak bisa tuntas 100% ya. Banyak yang kita singkat-singkat dengan Batlikbang itu loh Bu Eli ya. Kita mempersingkat KD-KD. Itu apakah bisa tercapai? Sedangkan ini kalau kami di Jogja nanti ada pengganti UN itu, ada ujian daerah itu loh. Jadi sebenarnya kami, guru-guru di Jogja ini agak khawatir karena banyak yang tidak tersampaikan. Nah, saya ingin berbagi bagaimana dengan Malang. Terus untuk masalah listen study ya, kita pakai challenge apa-apa itu,
setengahnya untuk biasa ngejar KD aja kita munggah-munggah gitu loh. Bahasa Jepangnya munggah-munggah, pokoknya susah gitu loh. Nah, bagaimana pengatasannya Bu Eli dan Bu Ima untuk hal-hal seperti itu? Terima kasih. Makasih Bu Chandra. Terima kasih Bu Chandra. Oke, saya bantu menjawab. Gini Bu Chandra, kebetulan ini kegiatannya kita ambil di luar jam belajar. Jadi kita namanya itu adalah morning session. Jadi ini di luar, jadi ini nggak mengambil jam pelajaran saya. Jadi kan kalau misalkan di pagi hari, mereka itu kan ada kegiatan morning activity kalau di sekolah. Nah itu saya bikin untuk morning session sebagai kayak untuk kegiatannya itu adalah untuk menguatkan atau meningkatkan relasi mereka. Karena sebelumnya kalau relasinya nggak bagus, itu kita susah sekali untuk belajar dengan cepat sampai KD-nya untuk mencapai KD itu sangat susah sekali Bu Chandra. Jadi kayak ngos-ngosan. Akhirnya saya itu stres karena kan KD-nya harus tercapai, tapi waktunya pendek dan anaknya tidak bisa diajak lari. Nah, akhirnya saya memutuskan ambil jam di luar jam pelajaran, harus memperbagus relasinya supaya diskusinya bagus. Kalau diskusinya bagus lancar, itu nantinya akhirnya mencapai KD-nya itu bisa lebih cepat. Seperti itu. Jadi pengorbanannya itu harus urutannya kalau saya pribadi seperti itu. Kebetulan kalau di sekolah saya itu daring full Zoom dari jam 7:30 sampai dengan jam 11:30. Gitu Bu Chandra. Kalau untuk Bu Eli mungkin bisa dijawab Bu Eli sendiri. Saya tidak berhak untuk menjawab. Bu El? Bu Chandra, sebenarnya saya itu senasib jenengan-jenengan, nggak punya privilege untuk ini ketemuan sama anak-anak setiap hari. Saya itu kesepakatannya hanya bisa ketemu sama anak-anak itu sebulan sekali. Lewat sebulan sekali lewat Zoom meeting atau Google Meet gitu. Cuma kalau mereka benar-benar butuh banget bantuan, itu terus biasanya mereka usul, tapi yang mau-mau aja. Misalkan kayak kemarin mereka benar-benar kesulitan banget, mama-mamanya pada ngeluh, Miss tolong dibantu, ini dong bahasa Jawa gitu. Terus akhirnya diskusi bentar sama anak-anak, ketemu gitu. Tapi itu pun nggak bisa semua, tapi paling nggak ketemu lah gitu, pernah ketemu gitu sama anak-anak. Untuk komunikasi hari-hari ya cuman via Classroom sama WA. Mau gimana lagi? Dan saya belum melakukan kegiatan seperti yang Bu Ima lakukan karena yaitu keterbatasan sarana untuk bisa ketemu langsung dengan anak-anak gitu. Karena kata pemerintah kita nggak harus tuntas sepenuhnya, ya udah jangan dipimpin beban. Karena kondisinya kan emang nggak ideal. Jadi yang jadi prioritas utama adalah anak benar-benar bisa belajar meskipun itu sedikit, bagaimanapun caranya. Kemudian mereka tetap happy biar orang mama-mama tuh nggak terlalu stres gitu. Karena mama-mama terlalu stres, banyak yang nyetoli anaknya, nyubiti anaknya gitu loh sampai anaknya nangis. Tuh. Kemarin itu pernah salah satu mama sharing ke saya dengan teganya nge-share video anaknya pas lagi nangis sambil belajar sambil dimarahi sama dia gitu. Karena mungkin memang kondisinya sekarang kan nggak terlalu ideal, jadi banyak yang agak stres. Terus saya sih sebenarnya memang sekarang ingin mencoba apa yang dilakukan Bu Ima. Cuma mungkin nanti hanya bagi siswa yang mau saja atau bagi wali murid yang mau memfasilitasi anaknya saja. Jadi istilahnya hanya sekedar ditawarkan begitu. Karena kan ketimpangan sosialnya kan mungkin agak terasa juga kebutuhan mereka
dengan kehidupan dan segala macamnya kan kita nggak bisa maksakan kan gitu. Tapi kata Rio Sensei kemarin, dan itu betul banget, kalau kita memang hanya memprioritaskan anak-anak yang kurang saja, artinya anak-anak yang sebenarnya mereka punya fasilitas lebih dan seharusnya bisa mendapatkan pelayanan lebih dari kita, itu akhirnya kayak terabaikan gitu. Dan itu benar, makanya kalau istilahnya fasilitas lebih didapatkan kayak standarnya di sekolahnya Bu Ima. Nah, di sekolah kita mungkin ada beberapa anak yang punya standar kayak sekolahnya Bu Ima, tapi mungkin sebagian besar lainnya tidak memiliki standar yang segitu, atau di tengah-tengahnya mereka kurang begitu mampu tapi mau mengusahakan. Nah, kita cari celahnya di situ mungkin. Tapi saya juga belum mulai, Bu Chan, jadi kita masih salah-salah. Saya juga masih dengerin, masih belajar dari kelasnya Bu Ima. Terus semoga sih masih bisa melakukan kegiatan yang membangun relasi mereka begitu dengan ya itu juga. Welcome back, Bu Eli. Belum, Bu. Menantimu. Ayo. Jauh, Bu Im, jauh. Seenggaknya lah. Eli jalan. Iya. I am alone. Ya begitu. Jadi tapi kayaknya yang bernasib kayak aku banyak sih, terutama kalau yang di sekolah-sekolah negeri itu memang sebagian besar ya situasi kondisinya kayak aku sih. Karena sharing dengan banyak guru-guru negeri di semua daerah itu hampir keluhannya sama. Cuman yang memang kemarin saya nggak berpikir memang karena saya terlalu membela yang kurang, akhirnya saya tidak berani untuk mencoba menawarkan yang seharusnya mendapatkan lebih begitu. Tadi sih waktu siang Rio Sensei chat itu, terus saya kan sampaikan ke salah satu perwakilan mamah yang dia bisa menjadi penghubung di kelas saya untuk semua kalangan begitu. Terus dia support banget, nggak apa-apa kita nantang kayak gitu. Gitu sih. Jadi baru bisik-bisik sama beberapa orang kunci saja gitu. Semoga sih di kelas nanti juga pada mau nerima. Gitu. Ya, sedikit-sedikit ya. Sedikit-sedikit. Kondisinya sama semua. Terus yang dalam kondisi ini bagaimana? Itu juga. Ibu Ima, kelas Ibu Ima nanti ya maaf ya menunggu kolaborasi sama anak-anak Jepang. Itu nanti kita observasi terus yang bagaimana hasilnya. Baik. Kalau kita nonton rame-rame gitu mereka keganggu nggak ya kira-kira? Enggak ya? Apa? Ya itu Bu Eli. Ya mohon maaf Pak Ibrahim, sebelumnya kemarin itu saya belum berani mengizinkan terlalu banyak orang untuk melihat kelas saya karena saya belum pede sama kemampuan mereka. Tapi kalau melihat kemarin mungkin tidak apa-apa, selanjutnya nambah beberapa orang, tapi mohon tidak menampilkan wajah dulu, takutnya anak-anak nanti kaget. Iya, betul. Kemarin tuh gini, jadi waktu saya masuk di kelompok kan video itu saya hide selfie-nya ya. Itu tapi kan pada saat masih muncul awal itu kan kelihatan wajah saya. Terus, lu itu siapa kata gitu kan, banyak kan. Dia ngechat saya gini. Ini SD tahun berapa ini? Pokoknya intinya gini, dia minta kenalan, ingin tahu siapa gitu ya. Terus akhirnya saya gini kan, oh iya ini Pak Ibrahim ya dari UM, temannya Pak Rio, saya bilang gitu. Oh iya Pak Ibrahim gitu kan, terus jadi dia mulai berani gitu kan. Terus, alhamdulillah. Jadi tapi saya selalu, kadang-kadang kan saya terlambat ketika break Zoom-nya itu kan saya masuk ke situ. Tapi wajah saya muncul sebentar, cepat-cepat saya hide lagi kan. Tapi alhamdulillah mereka akhirnya lihat bagus ya perkembangannya itu. Dari semula itu masih sedikit bicara, di belakang itu sudah mulai intens dia bicaranya gitu kan. Jadi saya melihat perkembangan yang sangat bagus itu anak-anak itu. Ya keberaniannya untuk bicara itu. Ya, gitu. Jadi saya senang melihat itu. Terus saya ingin komentari yang pendapat Bu Eli tadi ya. Iya, baik. Jadi gini, saya memang melihat bahwa teman-teman kita ini, para guru itu
dan mungkin juga semua kalangan ya di dalam menyikapi kebijakan pemerintah, terutama kebijakan terkait dengan Merdeka Belajar ya. Itu kan sebetulnya pemerintah itu ingin membuka keran kebebasan yang luar biasa kepada para guru dan para pendidik ya, bahwa arah dan perkembangan pendidikan kita itu betul-betul diserahkan tanggung jawabnya kepada guru. Jadi anak mau didik seperti apa gitu ya, tidak menekankan lagi pada penguasaan pengetahuan yang dangkal kayak dulu. Tapi pikiran para guru kita itu umumnya masih ke sana, sulit diubah. Sehingga apalagi setelah masa pandemi ini kan, yang penting mereka kan seperti hanya mentransfer tugas-tugas itu lewat online gitu ya. Tapi tugas-tugas itu kebanyakan masih hanya itu mengisi LKS, kemudian membuat ringkasan atau kayak gitu ya. Jadi belum mengarah kepada mendorong mereka untuk berpikir gitu loh. Ya. Jadi belum sampai ke sana. Apalagi kita ngomong 4C ya, yang anak-anak berkolaborasi, saling mengambil pemikiran, mengambil sikap itu rasanya masih jauh gitu loh. Nah, pada saat sekarang ini sebetulnya sangat ditantang untuk ke sana gitu. Cuman itu tadi, pikiran orang tua dan pikiran guru itu mungkin masih sulit berubah dari pola yang lama ya, di mana belajar itu ya memperbanyak pengetahuan karena mereka nanti pikirnya selalu nanti akan dites seperti apa ya. Nanti tes pengetahuannya, tes apa itu tes akhir semester, apa tes akhir masa studinya itu akan yang mereka bayangkan masih seperti itu gitu. Jadi bagi mereka kalau guru mungkin lebih banyak mengajak anak-anak untuk seperti Bu Ima kemarin, barangkali orang tua yang nggak ngerti malah berpikir itu apa sih isi pelajarannya ya gitu. Tapi kalau kita yang ngerti tentang pendidikan bahwa membangun keberanian mereka, ya kemandirian mereka itu jauh lebih penting sebetulnya. Kalau hanya pengetahuan itu kan sebenarnya bisa mereka baca sendiri setelah mereka punya rasa bahwa tanggung jawab belajar itu menjadi kewajiban dia gitu untuk mengembangkan dirinya gitu. Nah ini karena itu dalam situasi sekarang ini tentu seperti Bu Eli katakan kalau mau bergerak langsung itu masih mikir-mikir ya karena mungkin tidak semua orang sepemikiran. Baik itu teman guru, mungkin kepala sekolah dan lain sebagainya. Saya pikir bagus kalau seperti yang dulu kan mungkin dicoba dalam satu periode tertentu, dicoba pakai ini di kelas tertentu misalnya gitu. Saya pikir seperti yang dilakukan Bu Ima, ini bagus ya. Kalau di sekolah negeri memang saya mengetahui bahwa itu tadi, pikiran yang masih kuat melekat bahwa anak-anak belajar itu memperbanyak pengetahuan karena nanti menyiapkan dia untuk tes gitu loh, untuk menjawab soal-soal ujian. Bukan bagaimana mendidik mereka supaya menjadi orang yang memiliki pemikiran sebagaimana dituntut kehidupan abad 21 itu gitu ya, berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi efektif, kreatif itu rasanya masih jauh. Kalau itu ada bunyi-bunyi seperti itu di dalam dokumen-dokumen pemerintah, saya pikir masih hanya semacam kayak jargon saja gitu ya. Jadi belum teraktualisasi gitu. Nah, para guru kalau diajak itu kadang-kadang masih mikir karena mungkin sulit. Yang kedua juga mereka nanti takut pengetahuan penguasaan konsepnya masih kurang gitu loh. Nah ini saya kira tantangannya bagi kita semua ya. Nah kami Pak Rio, Mas Adi dan yang lain ya termasuk Jovan dan sebagainya itu kan sebetulnya ingin mendampingi Bapak itu mengarah ke sana. Nah keberanian mengambil sikap apakah akan mulai atau tidak itu saya kira terletak di Bapak Ibu gitu ya. Justru kami itu ingin belajar bersama supaya gimana sih caranya membawa anak-anak itu dari yang tadinya takut berbicara menjadi berani, dari anak yang tadinya selalu hanya membaca buku, sekarang mulai gagasan pemikirannya yang diungkapkan ketika mereka diskusi dengan temannya dengan leluasa. Itu saya pikir kemajuan yang luar biasa itu. Ya, saya berharap nanti Bu Eli bisa pelan-pelan juga mencoba di sekolahnya ya. Dan kami ingin ikut juga. Nah kami itu sedang ingin merintis untuk di sekolah lab sebetulnya. Tapi ini masih juga pelan-pelan kami untuk mengajak teman-teman di SMP Lab ya. Karena itu saya ingin ajak teman-teman selalu ikut lihat kelasnya Bu Ima atau Bu Eli atau ikut diskusi seperti ini. Terima kasih Pak Rio dan terima kasih Bu Eli, Bu Ima ya untuk kesempatannya. Itu aja Pak Rio, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Ibrahim. Oke, selamat ya. Sementara ini udah 1 jam, jadi yang secara resmi sudah selesai ya. Tapi masih kira-kira 15 menit kita tetap koneksi. Kalau ada masalah atau isu atau meeting lain, silakan keluar. Ya, kalau yang masih ada waktu, silakan.
multidisiplin atau inter. Urutannya itu loh. Soalnya sampai lihat di lampirannya. Ibu Ima. Ya, Sensei. Sementara ini saya minta Ibu Ima, sekarang saya buat yang breakout room juga sesuai keinginan mereka kan. Tetapi yang siap-siap kita tantangan berikutnya adalah dengan siapapun bisa bicara ya. Jadi yang meditasi yang khusus untuk laki-laki agak sulit. Tetapi yang tujuan adalah kita membuat anak seperti tahun kemarin ya, seperti Abi Shalom atau Frandi. Yang hanya undian saja dengan siapapun bisa berkolaborasi. Kemampuan tinggi sekali kan mereka. Iya. Ya. Jadi tolong membuat keamanan dulu, tolong memfokuskan ya ketika matematika juga keamanan. Terus yang saya juga mikir ya menciptakan yang kegiatan supaya mereka menarik, supaya mereka lebih berkontribusi atau komunikasi juga. Tolong setiap hari menekankan kondisinya. Ibu Eli, saya tunggu ya kapan mau buka lagi kita bersama-sama. Iya, Sensei. Semoga di ACC. Ya, makasih ya. Terus yang teman-teman Jogja, terima kasih banyak. Yang Ibu Chandra itu ada di belakang ada orang yang sangat besar kan. Coba bisa bantu apa saja ya. Wah. Wah. Beliau pasti bisa. Beliau mantap. Itu sibuk. Ya, kayaknya sama. Terus ya saya juga paham ya Ibu Chandra tantangannya pasti besar sekali nanti ya. Ya, tetapi yang anak-anaknya sama. Mereka juga pasti menunggu bagaimana belajar senang atau berkolaborasi sama teman-teman. Ya, itu tergantung kita ya. Apakah guru bisa menantang atau tidak. Oke, makasih ya. Dari saya ini, apakah ada sesuatu? Silakan share. Oh iya, Mas Adit, tentang tadi. Oh iya. Oh iya, saya silakan. butuh sertifikat. Saya butuh sertifikat, Sensei. Oh gitu. Yang satu kelas juga butuh ya sertifikatnya? Enggak, untuk Bu Ima saja. Saya juga dong. Aku itu udah berapa ratus itu yang tidak Anda cetak, Pak. Bu Ima sama Bu Eli itu ada PPG Rio, dan di PPG itu syaratnya butuh sertifikat. Sertifikat apa? Untuk apa? Sertifikat aktif LS, lesson study. Karena gini Sensei, salah satu syaratnya itu kan ada UKIN, ujian kinerja. Nah, itu ada portofolio. Jadi selama jadi guru saya ngapain saja, gitu. Saya tidak punya sertifikat selama lesson study. Iya, tapi saya tidak bisa lulus PPG-nya kalau nggak ada bukti. Ya, nanti saya sedang buat narasinya untuk ajak anak dan info ke orang tua sama apa saja yang diperlukan. Umumnya sebisanya memang konsep kami tidak terlalu banyak alat atau aplikasi yang diperlukan. Jadi siapapun bisa ikut. Nanti saya share narasinya sama linknya ya. Sorry ya. Orang besar sedang sibuk sekali, mohon maaf ya. Iya. Oke. Ya sih, begitu ya. Jadi tapi yang untuk minggu depan, kalau bisa sih Bu Chandra, jangan dulu undang orang banyak ya. Kenapa, Pak? Ya, nanti pada malu anak-anaknya. Saya cuma ngundang 8 orang kok. Banyak banget. Cuma 9 sama saya. Bu Chandra sama Bu Endang saja dulu. Karena nggak ngerasa terintimidasi, Bu. Nanti banyakkan gurunya, Bu. Kita lesson study seperti biasa, anaknya cuma 30, terus gurunya ada 20, ya penuh sesak gitu, Bu.
Ya, itu juga menarik. Jadi yang tapi masih belum terbiasa Sensei, maaf belepotan. Apa-apa. Baca buku juga ini sebenarnya cocok sekali sebagai kegiatan online ya. Ya, jadi yang kita lebih baiknya latihan. Terus yang kita sharing, yang buku yang mana lebih cocok untuk sharing kepada anak-anak yang bacakan atau ini juga ya. Baik, Sensei. Ya, oke, lain kali. Terus yang Kahoot juga, yang kuis anak-anak belum selesai ya, kemarin tidak bisa. Tetapi yang minggu depan kita Kahoot dulu ya. Baik. Ya, supaya anak-anak bisa ikut. Ya, Kahoot juga mungkin lumayan menarik kan. Ya, anak-anak lebih tahu tentang apa ya rahasia atau background anak-anak temannya. Iya. Benar sekali yang disampaikan Pak Ibrahim. Saya jadi dari paparannya Pak Ibrahim tadi, saya jadi merasa ikut berdosa ya Pak Ibrahim ya, karena apa yang sudah saya ajarkan ke anak-anak mungkin seperti yang Pak Ibrahim tadi sampaikan bahwa tidak membuat mereka hanya kopinya, apa ya, belajarnya itu fokus hanya pada kognitif saja. Kalau dulu pada saat tatap muka, saya belajar banyak dari Pak Ibrahim saat berada di lab, saat pernah mengajar di lab, caranya membuat hubungan dengan anak, kemudian kolaborasi dan sebagainya. Tapi pada saat PJJ ini, saya merasa seperti stuck, nggak tahu harus bagaimana ya membuat hubungan yang kayak dulu bersama mereka kolaborasi, membuat apalah yang setidaknya tidak hanya sekedar saya saja yang menyampaikan materi, saya yang ingin mereka sesuai dengan yang saya harapkan. Pada saat PJJ ini sama sekali apa ya Pak, kayak harus diapain anak-anak gini biar tidak selalu kognitif seperti ini. Nah mungkin kayak kemarin Pak Ibrahim itu sempat mengundang kami untuk melihat pembelajarannya Bu Eli kalau nggak salah ya sama Bu Ima. Terus terang saya ini banget, saya dengan Budinya, ayo lihat kayak apa sih mungkin bisa kita contohin di anak-anak saya. Tapi ternyata mungkin karena biar khawatir anak-anak dari Bu Eli tidak nyaman, akhirnya tidak jadi. Nah barangkali kalau tidak keberatan dan tidak apa ya, tidak membuat tidak nyaman anak-anaknya Bu Eli, kami salah satu lah kalau tidak semua dari lab bisa melihat sehingga kami bisa mencontoh, paling tidak ada gambaran bagaimana PJJ yang menyenangkan sehingga kita tidak hanya fokus pada kognitifnya saja, mengikuti apa yang ya sekedar pengetahuan saja yang anak-anak dapatkan gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Vivi. Ya, ini situasi baru kan, kita semua belum pernah menghadapinya, jadi wajar semuanya bingung harus diapain. Ya. Jadi, untungnya Bu Ima sama Pak Rio mau coba tantangan baru, jadi kita bisa belajar sama-sama. Bu Ima, bolehkah Bu Vivi atau sama Bu Dine nanti ikut kelas Bu Ima? Kalau nambah sekitar 2 orang, boleh. Yang Sensei ya, sepertinya anak-anak sudah lebih siap ya Sensei ya. Cuman ya itu mohon bantuannya. Salah satu dari sekolah kami saja nggak apa-apa. Maksudnya kalau memang nggak boleh semua, salah satu yang penting ada satu perwakilan yang ingin lihat biar nanti ditularkan ke teman-teman begitu. Ya, Bu Vivi. Bu Vivi sama Bu Dino bisa katanya Bu Iman tadi, tambah 2 kan. Biar nanti bisa diskusi. Begitu caranya. Begitu sudah masuk di Zoom langsung hide selfie. Jadi supaya nanti tidak muncul gajah. Anak-anak mungkin tidak terganggu. Iya. Ya, jadi Bu Vivi, Bu Dina dan yang lain juga ya. Saya tambahkan sedikit ya Pak Rio ya. Halo. Silakan Pak. Ya, jadi saya pikir memang di SMP Lab ini saya juga tidak segera, ayo segera mulai gitu ya, supaya teman-teman itu mendapat gambaran dulu gimana sih membangun situasi rasa aman pada anak-anak ketika mereka itu
berani berbicara, berani untuk mengungkapkan pendapatnya itu bukan hal mudah gitu ya. Kalau di kelas reguler, biasanya kalau gurunya masuk anak-anak, oh, Bu gini itu kan biasa ya. Tapi kan konteksnya itu masih konteks apa ya? Anak-anak itu sekedar apa ya kalau saya mengatakan itu bukan karena kita berikan sebuah permasalahan yang mungkin konteksnya itu di dalam kehidupan mereka, kemudian mereka berani berkomentar, berani berbicara secara bertanggung jawab. Rasa aman untuk ketika mereka bicara itu memang mendapatkan tanggapan, didengarkan, ada yang mendengarkan itu, saya pikir apa sesuatu yang perlu dibangun di kelas kita gitu. Saya punya optimisme, Pak. Saya setuju dengan pendapat itu. Kalau dasar-dasar belajar itu sebetulnya sudah tertanam di anak, bahwa mereka berbicara itu didengarkan temannya, bahwa mereka berbicara secara apa komunikatif, ya, mereka punya teman untuk sharing, itu saya yakin menambah minat dia untuk mempelajari kontennya gitu. Jadi kalau saya mengatakan mempelajari kontennya itu hal relatif gampang sebetulnya. Kalau mereka sudah memiliki dasar-dasar belajarnya tadi itu. Dan menurut kita yang lemah selama ini itu di tempat kita adalah karena kita ketika mengajar itu langsung masuk ke konten gitu. Tidak mulai dengan bagaimana sih suasana belajar yang baik ya atau yang kondusif supaya anak-anak itu berani berpendapat gitu ya. Kalau saya punya prinsip itu begini, belajar itu sebetulnya bahan ajar yang berupa misalnya IPA itu sebetulnya hanya sarana untuk melatih anak berpikir. Jadi bidikannya sebetulnya kemampuan berpikirnya. Ya, nah, memang kemampuan berpikir itu salah satunya difasilitasi dengan pemahaman terhadap sebuah konsep-konsep sains atau konsep-konsep matematika gitu. Ya, tetapi tidak penguasaan konsepnya itu menjadi tujuan akhirnya. Itu kalau saya mengatakan lebih sebagai medianya sebetulnya. Supaya mereka berpikir. Buktinya ketika anak-anak itu diajak membahas sesuatu yang berhubungan dengan kehidupannya sehari-hari, misalnya tentang bermain bola atau apa, itu mereka langsung bisa memberi pendapat, bisa berdebat gitu ya. Tapi begitu temanya itu diganti dengan konten pelajaran, mereka seperti mati kutu gitu, karena mereka tidak menguasai kan. Nah, bagaimana kalau cara melatihnya tadi itu dimulai dari membahas sesuatu yang relatif dekat dengan kehidupan dia sehari-hari, baru dimasukkan pelan-pelan aspek-aspek kontennya gitu. Nah, kalau itu sudah mereka miliki, ketika mereka nanti mempelajari konten terus ada kesulitan, dia mungkin akan berani tanya kepada temannya, sini ya apa sih ini gimana sih anunya ini itu mungkin akan lebih mudah gitu loh ya. Nah, hal seperti itulah yang kira-kira kita inginkan nanti kita coba buat di kelas-kelas khusus kita yang saya katakan kelas khusus itu kelas piloting ya. Kelas yang kita ingin kita coba apakah bisa berhasil atau tidak. Ini semua sifatnya memang hipotetik ya. Artinya kita punya keyakinan, kalau keyakinan itu kita pahami betul dan kita coba terapkan, mungkin akan ada hasilnya, mungkin loh ya. Tidak mesti 100% berhasil. Tapi yang namanya hipotesisnya seorang pendidik itu bukan gambling ya. Bukan 50-50, tapi kita punya keyakinan bahwa kalau ini kita lakukan secara serius, mungkin atas 75% ini kecapai gitu loh. Nah, keyakinan itulah yang mendasari kita sebagai seorang guru, bahwa kalau kita punya langkah baru itu dengan dasar-dasar konsep yang matang, saya pikir kalau diterapkan dengan konsisten hasilnya akan bisa kita lihat. Gitu. Itu pikiran saya. Terima kasih Bu Vivi dan Bu Dina ya. Terima kasih sudah gabung pelan-pelan mulai mendapatkan gambaran ya. Terima kasih Pak Rio. Baik, Sensei. Terima kasih semuanya. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Saya belum.